Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Selamat datang teman-teman sekalian di program Tadarrus dan Terjemah Al-Qur'an. Di video kali ini kita akan tadarrus di surah Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 20. Surat yang bercerita tentang golongan orang munafik. Pada video sebelumnya kita sudah tadarus di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 5 ayat pertama di surah Al-Baqarah berbicara tentang golongan orang-orang mukmin. Kemudian 2 ayat setelahnya berbicara tentang golongan orang-orang kafir. Sekarang ini 13 ayat teman-teman sekalian berbicara tentang golongan orang-orang munafik. Karena munafik itu teman-teman sekalian lebih berbahaya daripada orang kafir. Tempatnya pun na'udzubillah di akhirat kelak itu lebih berat atau lebih jelek daripada orang-orang kafir. Karena golongan munafik sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir adalah golongan yang menampakkan kebaikan padahal hatinya itu jelek, yang menampakkan keimanan padahal sebenarnya di dalam hatinya itu kufur. Itulah orang-orang munafik. Sekali lagi kita ingatkan teman-teman sekalian, surah Al-Baqarah artinya sapi betina, terdiri dari 286 ayat, masuk dalam surah Madaniyah. Langsung saja teman-teman sekalian kita tadarus di di ayat 8 kita mulai. Seperti biasanya teman-teman sekalian, boleh disiapkan mushaf Al-Qur'annya. Langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di sini mendengung teman-teman sekalian, mim sukun ketemu ba. Kemudian hati-hati di sini, lu-nya jangan dibaca panjang. Biasa ada yang baca panjang. May yaqulu amanna, tapi langsung masuk may yaqulu amanna billah. Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian ayat 9. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ingat dengungnya, anfusahum, nun sukun ketemu fa. Kemudian ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. 2 harokat saja. Kalau berhenti tanwin, fathah tanwin yang berhenti 2 harokat. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Ini jelas teman-teman sekalian, adzabun karena ketemu dengan alif. Ini iqlab, iqlab tanwin ketemu dengan bah. Jadi dengung alimum bima kanu yakdzibun. Kemudian kita lanjut ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nun sukun ketemu lam, idgham bila gunnah. Langsung walakin la yash'urun.
nun sukun melebur ke lam. Selanjutnya ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Lanjut teman-teman sekalian, diperhatikan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-17. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Di sini dengung, summun dengung, summun bukmun ketemu ain tidak dengung, hukumnya izhar dijelas. Bukmun umyun dengung lagi, umyun fahum la yarji'un. Kemudian ayat 19. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Kemudian ayat 20 teman-teman sekalian, terakhir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir.
Alhamdulillah. Selesai teman-teman sekalian. Selanjutnya kita lihat terjemahnya. Kita langsung masuk di terjemahan ayatnya. Jadi kita mulai dulu dari ayat yang ke-8. Jadi ayat ke-8 kita lihat teman-teman sekalian. Wa minan nas, dan di antara manusia may yaqul, ada yang mengatakan amanna billah wa bil yaumil akhir. Saya beriman kepada Allah, saya juga beriman kepada hari kemudian akhirat. Wa ma hum bimu'minin, padahal sebenarnya sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Inilah munafik teman-teman sekalian. Jadi dia katakan saya beriman kepada Allah, padahal hakikatnya sesungguhnya dia tidak beriman. Kemudian ayat 9, yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, ya, anfusahum wa ma yash'urun, dan mereka tidak sadar. Jadi orang munafik itu teman-teman sekalian, mereka hendak menipu Allah, hendak menipu orang-orang beriman, bergabung dengan orang beriman padahal hatinya kufur, dan mereka tidak sadar kalau mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Kemudian di ayat yang ke-10, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit, ya, ada penyakit teman-teman sekalian. Jadi penyakit hati. Jadi penyakit itu adalah penyakit hati. Misalkan dia ragu, tidak yakin dengan kebenaran, munafik, tidak beriman. Itulah penyakit-penyakit hati. Salah satunya adalah munafik. Kemudian fazadahumullahu marada, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menambah penyakitnya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih, bima kanu yakzibun, karena mereka telah mendustakan, mereka telah berdusta. Jadi al-kadzab, jadi di sini disebutkan kata kadzab teman-teman sekalian, artinya mendustakan. Jadi orang yang mendustakan adalah sebenarnya orang-orang yang paham tentang kebenaran, tapi dia tidak mengikuti kebenaran. Makanya disebut al-kadzab. Ya, sama dengan nabi palsu disebut Musailamah al-kadzab. Musailamah yang mengaku nabi padahal dia tahu bahwa Rasulullah adalah nabi yang sesungguhnya. Jadi orang yang mendustakan adalah orang-orang yang paham kebenaran, dia sudah tahu, akan tetapi dia meninggalkannya. Tentunya beda dengan mereka orang yang jahil. Jadi orang munafik seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian kita lanjut ayat yang ke-11. Wa idza qaila lahum, jika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, jangan kamu buat kerusakan di bumi. Qalu, mereka akan menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan islah, melakukan perbaikan. Jadi orang munafik itu merasa melakukan kebaikan, ya, selalu mengatakan melakukan perbaikan, padahal kerusakan yang dibuat telah nyata di hadapan manusia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, ala innahum, ya, ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya mereka, hum, jadi hum diulang 2 kali, mereka, ya, innahum, sesungguhnya mereka, hum, mereka juga. Jadi Allah memperingatkan dengan tegas, al-mufsidun, mereka itu adalah al-mufsidun, orang yang melakukan kerusakan, walakin la yash'urun, padahal mereka tidak sadar dengan kerusakan yang telah mereka lakukan. Na'udzubillah. Kemudian lanjut teman-teman sekalian, kita ke ayat berikutnya, ayat yang ke-13. Ayat ke-13, kemudian wa idza qaila lahum, jika dikatakan kepada mereka, aminu kama amanan nas, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu beriman, sebagaimana manusia yang lain beriman. Qalu, mereka akan menjawab. Jadi orang munafik jika diajak dengan keimanan, jawaban mereka, anu'minu kama amanas sufaha, akankah kami beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman, as-sufaha.
Jadi mereka menganggap orang yang tegak di atas keimanan adalah orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah akal. Akan tetapi coba lihat teman-teman sekalian, ala ketahuilah, ingatlah, innahum hum, sesungguhnya mereka as-sufaha, mereka itulah as-sufaha, mereka itulah orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, dan mereka tidak tahu. Orang yang bodoh tidak sadar dengan kebodohannya disebut dengan jahlul muraqqab, orang-orang yang bodoh pangkat dua, naudzubillah. Itulah orang-orang munafik. Kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian, ayat yang ke-14, wa idza laqul ladzina amanu, dan bila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna, qalu, mereka mengatakan amanna, kami adalah orang-orang beriman, kami telah beriman. Kalau bersama dengan orang beriman, mereka juga menyatakan keimanannya. Wa idza khalau ila syayatinihim, akan tetapi bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama dengan kalian, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, innama nahnu mustahzi'un, kami hanya berolok-olok tadi. Jadi orang munafik ini bermuka dua, teman-teman. Kalau seperti bunglon, ya seperti itu, kalau bersama orang beriman mereka juga beriman, kalau dengan orang kufur ikut juga dengan kekufuran, kalau bersama dengan orang ahli maksiat juga bermaksiat, naudzubillah. Itu tanda kemunafikan. Jadi tidak jelas pendiriannya. Kemudian ayat yang ke-15, Allahu yastahzi'u bihim, jadi Allah akan membalas olok-olokan mereka, wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Jadi itu teman-teman, janji Allah, Allah akan membalas seluruh olok-olok mereka, dibiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Maka ulaika alladzina ishtarawud dhalalah bil huda, mereka itulah yang sesungguhnya membeli kesesatan, ya, menukar kesesatan dengan hidayah, dengan petunjuk, naudzubillah. Fama rabihat tijaratuhum, dan tidaklah beruntung perniagaan mereka itu, wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak masuk golongan orang-orang muhtadin, golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, naudzubillah. Itu teman-teman sekalian. Kemudian kita lanjut lagi. Di ayat berikutnya, ayat 17, teman-teman sekalian. Kita lihat ayat yang 17. Mathaluhum, perumpamaan mereka, kamathalil ladzi istawqada nara, adalah seperti orang yang menyalakan api. Jadi itu perumpamaan Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang menyalakan api. Falamma adaat ma haulahu, jadi maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, menerangi sekeliling mereka, ya. Jadi zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka. Wa tarakahum fi dzulumat, dan membiarkan mereka dalam kegelapan. La yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, mereka yang menyalakan api, tapi setelah api itu menerangi, ya, mereka tadi sudah bersama dengan beriman, Allah hilangkan cahaya itu, ya. Karena orang munafik itu teman-teman sekalian mendapatkan kesenangan, hak-haknya di dunia sebagaimana orang-orang beriman, ya, diperlakukan seperti orang beriman. Kemudian sifat mereka summun, mereka itu tuli, bukmun, mereka itu bisu, umyun, mereka itu buta, fahum la yarji'un, dan tidaklah mereka akan kembali ke jalan kebenaran. Jadi itu teman-teman sekalian. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya, 19. Kemudian perumpamaan kedua, au qasayyib minas sama, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat, ya, dari langit, minas sama, fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun, jadi yang di dalamnya disertai dengan kegelapan, wa ra'dun, ada guruh, ada guntur, wa barqun, ada kilat, ya.
yang menyambar mereka. Kemudian yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadaral maut. Dan mereka menyumbat telinga mereka. Yaj'aluna asabi'ahum, menjadikan telunjuk mereka fi adhanihim, di telinga mereka. Dia masukkan telunjuknya di telinganya, tangannya, artinya disumbat telinga mereka. Minas sawa'iqi hadaral maut, dengan jarinya, ya, minas sawa'iqi hadaral maut, karena mereka mendengarkan suara petir, karena takut dengan kematian, ya. Wallahu muhitum bil kafirin, padahal Allah meliputi orang-orang kafir. Jadi orang seperti itu, ya teman-teman sekalian. Jadi perumpamaannya seperti kena hujan, kemudian sudah gelap, ada guntur, ada kilat, kemudian mereka menyumbat anak jarinya dengan menyumbat telinganya dengan telunjuknya karena takut suara petir, padahal Allah meliputi mereka. Ketakutan mereka seperti itu, sebentar saja, ya teman-teman. Sama seperti kalau orang ada petir, ya pada saat suara kilat itu, ya takut, tapi setelahnya hilang lagi, ya. Kemudian ayat 20 Allah sampaikan yakadul barqa, jadi hampir-hampir saja, yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adaa'a lahum masyawfi, setiap kilat itu menyinari mereka, ya, adaa'a lahum masyawfi, menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, ya. Kalau ada lagi kilat, berjalan lagi. Wa idza azlama alaihim qamu, tapi mereka bila gelap menimpa mereka, mereka lagi berhenti, diam. Jadi seperti itu. Cahaya mereka yang dapatkan seperti kilat, ya. Walau syaa Allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, jika Allah menghendaki, niscaya Allah melenyapkan penglihatan dan pendengaran mereka. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi keadaan orang-orang munafik, ya, yang dijadikan cahaya itu sebagai kilat, ya, dan seperti kilat, kalau ada lagi kilat jalan lagi, kalau tidak ada lagi berhenti. Sini walau sya Allah, jika Allah berkehendak, Allah akan menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka, tapi Allah biarkan, ya, supaya mereka mendengarkan tadi suara petir, merasa takut itu, dan dibiarkan juga penglihatan mereka seperti orang yang dapat cahaya, tidak lain supaya merasakan kondisinya seperti itu, teman-teman sekalian. Baik, ini ayat dan terjemahnya, teman-teman sekalian, tentang di surah Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 20. Jadi, keadaan orang-orang munafik. Semoga tadarus kita bermanfaat pada kesempatan ini. Dan sebelum kita selesaikan, kita ingatkan lagi di ayat yang lain, Allah menyebutkan bahwa tempatnya orang munafik itu lebih rendah daripada orang kafir. Kenapa, teman-teman sekalian? Kalau orang kafir di dunia ini posisi mereka jelas, mereka kita katakan kafir. Tapi orang beriman dikatakan beriman di dunia, tapi nanti di akhirat dikatakan kafir. Maka tempatnya di ayat yang lain, di surah An-Nisa, teman-teman sekalian, di surah An-Nisa ayat 145 Allah menyebutkan tentang munafik juga, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu findarki asfali minan nar, berada di aspalnya neraka, kerak neraka. Walan tajida lahum nasira, dan kalian tidak akan mendapatkan bagi mereka penolong seorang pun. Jadi itulah tempat orang-orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat munafik dan memberikan hidayah keimanan kepada kita, keimanan yang benar, keimanan yang hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat insyaallah. Sampai ketemu di kegiatan tadarus di ayat yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.